Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, para tabi'in. Lalu kita langsung saja bahas ayat 184 dari suratul Baqarah. Di awal ayat tersebut adalah ayaman atau apa namanya? Ayam itu berasal dari yang mufradatnya itu yaum, kalau yang artinya hari. Tapi kalau ayam ma'dudat itu artinya beberapa hari tertentu. Maksudnya hari-hari yang wajib kita puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan. Kalau misalkan Rasul itu tanggal 2 Ramadan, maksudnya Ramadan itu terjadi perang apalah, perang Badar lah apalah. Itu perang Badar dari Mekah ke Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah itu sedang atau jauh? Sedang kali ya. Walaupun melebihi 24 farsakh, dia tetap berpuasa. Dan perjalanan tersebut tidak menghalangi mereka untuk berpuasa. Ini di Indonesia, dari Jakarta ke Surabaya, ada yang batal puasa. Tapi bukannya perhatikan gimana cara nebusnya. Dari Jakarta ke Surabaya ada yang batal puasa, tapi nggak perhatikan gimana cara bersyukurnya. Nah, ada yang batal puasa, tapi nggak ada yang perhatikan tata cara itu. Sebenarnya mereka tidak ada yang batal puasa saat perjalanan jauh, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka berhutang sama Allah. Apalagi ada yang sakit, nggak berat untuk puasa. Kalau berat ya main batal-batal aja, bukannya perhatikan tata caranya, bukannya ada yang batal begitu aja tanpa sadar bahwa kita berhutang sama Allah. Nah, di ayat berikutnya tepatnya kena fa'idatum min ayyamin ukhor. Fa'idatum min ayyamin ukhor. Apa itu, apa nanti? Aidah itu artinya apa? Aidah beberapa. Berarti ayam hari, maka beberapa hari. Ukhor lain. Maksudnya apa? Misalkan tanggal 4 sampai 6 Ramadan si fulan padahal puasa. Nanti kalau 2 sampai 4 Syawal dia melakukan puasa ulang. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu ia berbuka tidak tepat waktu, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, hari di mana si fulan membatalkan puasa. Itu akan diqodho pada hari-hari lainnya.
dan pembayaran utang tersebut itu paling lambat sebelum Ramadan tahun berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Misalkan untuk orang-orang yang sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh, berarti dia berat untuk menjalankan ibadahnya. Saya berat pak, gimana caranya saya menjalankan ibadah itu, gimana caranya saya menggantinya? Fidyatun, untuk menebus dosa yang telah anda lakukan itu, ta'amu miskin, tebusannya itu adalah memberi makan orang miskin. Sebanyak berapakah orang miskin yang harus kita berikan? Kalau misalkan puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Berarti apa? 2 bulan itu sama dengan 60 hari dalam Hijriyah. Padahal kan rata-ratanya 59 hari sekaligus memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa ang tasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu. Kalau kamu mengetahui hikmah di balik perintah puasa. Kebanyakan teman-teman gue itu, teman-teman saya itu tidak tahu hikmah di balik perintah puasa. Makanya mereka itu membatalkan puasa di sembarang waktu. Apalagi adik tingkat saya. Ini orang Kristen mokel, orang Islam juga mokel. Berarti orang Islam menyerupai orang-orang kafir dong. Ini orang Islam menyerupai orang kafir. Berarti mereka nggak beriman dong. Padahal mereka kalau mereka udah balik, seharusnya mereka itu beriman kepadanya, kepada Allah. Misalnya kalau mereka udah balik, apabila sudah balik, berarti sudah mempunyai tanggung jawab. Apalagi kalau batal puasa itu harus tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Ini udah balik, tapi jangan-jangan mereka nggak tahu balik itu apa. Ini dewasa, ini udah dewasa, udah harus tanggung jawab. Ini udah balik, seenaknya mereka itu mokel di sembarang waktu, bukannya tanggung jawab. Apalagi bayar fidyah pakai KIP. Padahal kan KIP itu digunakan untuk kebutuhan kuliah, bukan membayar utang sama Allah. Untuk itu jangan batal sembarangan. Perhatikan dulu waktunya. Pak, saya lapar. Emang lapar, dikendalikan. Saya lapar pak, emang lapar. Itu kan perasaan dirimu saja. Itu harus ditahan hawa nafsunya. Di awal ayat 184 dari suratul Baqarah itu maksudnya ada di ayat berikutnya, tapi awal lagi, yaitu syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari-hari yang ditentukan itu adalah 1 bulan Ramadan. 1 bulan maksudnya setiap bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran petunjuk bagi manusia dan penjelasan di antara petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian ada yang hadir pada bulan itu. Maksudnya apa maksudnya? Hadir apanya? Barang siapa yang tahu bulan Ramadan, barang siapa yang tahu hari ini bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa.
Wa man kana maridon. Dah nggak usah dibahas lagi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmi. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Kalau beberapa hari dari bulan Ramadan itu boleh batal puasa, asalkan harus ada uzur syar'i. Harusnya asalkan misalkan kalau hari salah satu daripada bulan Ramadan boleh batal puasa, asal harus ada uzur syar'i. Tapi kalau sudah kembali ke tempat tinggal, kamu harus melakukan puasa ulang sebagai gantinya. Waktunya hari yang mana kamu batal puasa itu dikodok jadi hari-hari lainnya, itu di bulan Syawal. Walitukmilul iddata, dan agar Anda melengkapi bilangannya. Berarti kan mesti yang puasa wajib yang kita lakukan itu minimum 29 atau 30 hari meski kita membatalkan puasa. Lah, kenapa harus sesuai dengan ketentuannya? Apa? Mencukupkan bilangannya dan datang kamu, Pak, saya sakit, Pak. Yaudah, saya izinkan. Asal kamu tanya sama teman-temanmu tentang tugas yang saya berikan kepadamu nanti. Ya, Pak, terima kasih. Maksudnya apa? Wala'allakum tashkurun. Ya benar, ya Allah, saya berat, Pak. Saya berat untuk menjalankannya. Yaudah, saya kasih keringanan. Ya ampun, Pak, terima kasih, Pak. Lah, terima kasih. Untuk berterima kasih sama Allah itu tidak mudah. Berterima kasih dengan cara melakukan puasa ulang atau membayar fidya. Melakukan puasa ulang atau membayar fidya itu sebagai rasa terima kasih atas keringanan yang telah Allah berikan. Itu tata cara untuk supaya bisa menebus dosa, menebus yang sakit izin alpa itu alpa lagi. Kalau itu kan bisa menanas. Demikianlah kultum yang saya sampaikan mengenai tata cara menebus yang namanya sakit dan izin maridon awala safarin. Sakit dan izin itu maksudnya dalam perjalanan. Ramadan kan dulu Ramadan terjadi perang Badar. Meski dari jarak dari Mekah menuju Madinah itu sedang itu tidak menghalangi mereka untuk berpuasa. Ini perjalanan jauh dia seenaknya untuk membatalkan puasa tanpa sadar, tanpa menyadari. Udah, demikian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.